Halo teman-teman, nama saya Hana Nurfian Najla. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang implementasi sistem informasi manajemen dalam dunia perusahaan, terutama pemanfaatan web dan blog. Sistem operasi. Sistem operasi ini digunakan sebagai program komputer yang menjalankan program lain di komputer Anda. Nah, program ini menjalankan peralatan seperti hard drive dan mouse. Program ini juga memiliki utilitas yaitu program kecil yang mampu menduplikasikan file, menginstal peranti lunak aplikasi baru, mengatur tampilan desktop komputer, dan lain-lainnya. Kemudian Microsoft Windows. Sistem operasi yang paling populer untuk mikrokomputer adalah Microsoft Windows. Windows ini telah mengalami banyak perubahan yang mencerminkan kenaikan kemampuan komputer dan keberagaman perangkat yang dipasangkan ke komputer itu. Nah, seiring dengan tersedianya program-program aplikasi baru dan dirancangnya jenis peranti keras baru, sistem operasi ini harus diperbarui atau diupdate agar sumber daya baru dapat dimanfaatkan, dan juga untuk menjaga keamanan dari hacker yang selalu berusaha untuk mengambil alih komputer. Kemudian peranti lunak aplikasi. Di sini ada identifikasi. Penting bagi kita untuk menentukan versi peranti lunak aplikasi pada komputer kita. Karena versi yang berbeda dari aplikasi peranti lunak yang sama itu bisa saja memiliki fitur yang berbeda. Contohnya seperti Microsoft Word. Misalnya Microsoft Word 2009 dengan 2010 mereka memiliki fitur yang berbeda. Kemudian ada pembaruan. Kebanyakan pembaruan aplikasi akan meningkatkan efisiensi operasional dari aplikasi tersebut. Nah, beberapa dari pembaruan ini dapat memecahkan masalah-masalah keamanan. Kemudian, melacak perubahan. Banyak manajer dan profesional bekerja dalam tim virtual di kantor yang berbeda pada zona waktu yang berbeda juga, dan mereka saling bertukar dokumen Word dan lembar kerja Excel yang mencerminkan kerja tim. Nah, ini penting untuk mengetahui anggota tim mana yang membuat perubahan dan kapan perubahan itu terjadi. Kemudian, ada juga perlindungan kata sandi. Manajer di sini perlu menambahkan proteksi kata sandi pada lembar kerja Excel, dokumen Word, atau presentasi PowerPoint. Selanjutnya, virus dan spyware. Spyware tidak bersifat berbahaya karena spyware tidak dikirimkan ke komputer untuk menghentikan kerjanya atau untuk mencuri informasi yang sensitif. Namun sebaliknya, virus dibuat untuk menghancurkan atau mencuri informasi pada komputer yang akan menyebabkan komputer tersebut menjadi tidak berguna. Maka dari itu, jagalah agar komputer selalu bebas dari virus dan spyware. Selanjutnya email. Email sangat mudah digunakan sehingga kebanyakan orang tidak memperhatikan betapa pentingnya aplikasi ini. Biasanya email digunakan untuk komunikasi bisnis. Kemudian proyek web atau HTML menggunakan program Microsoft Frontpage. Pertama, membuat dokumen Frontpage. Di sini ada langkah-langkahnya. Yang pertama, membuka program Microsoft Frontpage, kemudian klik tombol Start, dan pilih All Program, kemudian klik 2 kali pada program Microsoft Frontpage. Yang selanjutnya ada daftar bertanda. Langkah-langkahnya, yang pertama, ketik kata location, kemudian pilihlah perintah format, diikuti dengan subperintah paragraf dan alignment, kemudian pilihlah menu drop-down dan buatlah paragraf terjajar ke kiri. Selanjutnya, tabel. Langkah-langkahnya yang pertama, pilih perintah tabel, kemudian subperintah insert, dan kemudian pilihlah pilihan tabel. Menambahkan gambar. Yang pertama, klik perintah insert, diikuti dengan subperintah picture, kemudian pilih clip art, dan selanjutnya pilih sebuah gambar untuk digunakan. Yang selanjutnya, daftar bernomor. Langkah pertama harus memasukkan kalimat "Why are they from us" pada halaman web tersebut, kemudian klik enter untuk mendapatkan baris baru. Selanjutnya, link halaman web. Langkah pertama yaitu klik perintah insert, diikuti dengan subperintah hyperlink, kemudian pilih email address sebagai jenis hyperlinknya, kemudian pada bagian text to display masukkan kalimat contact us.
Selanjutnya, membuat halaman web yang telah dikerjakan. Langkah pertama, klik preview dan Anda akan melihat bagaimana halaman web akan ditampilkan pada browser. Kemudian klik link Kontak Us, sebuah jendela yang berinteraksi dengan program email Anda akan terbuka. Kemudian, pada bagian to, Anda akan melihat email Anda. Yang terakhir, tandai link to my school dan go to top 4 page. Jika link tidak bekerja dengan baik, kembali dan pilihlah tab normal. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan dari front page. Kelebihannya yaitu untuk membuat halaman web ini merupakan suatu kemudahan untuk penggunanya. Kemudian kekurangannya, kode HTML, kode yang diproses oleh browser internet, itu dihasilkan tidak efisien. Dan kebanyakan organisasi mengandalkan peranti lunak seperti front page ini karena untuk menghemat biaya karyawan. Selanjutnya, proyek web atau HTML menggunakan Notepad. Ada bagian-bagian dari dokumen HTML. Yang pertama, bagian kepala. Bagian ini memberikan informasi mengenai peranti lunak browser. Informasi pada bagian kepala ini mencakup judul halaman web, catatan mengenai penulis halaman tersebut, kata kunci yang berguna dalam pencarian web, dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua, bagian tubuh. Bagian ini memberikan apa yang akan dilihat oleh pengguna di layar. Nah, bagian tubuh ini berisikan bagian yang merupakan halaman web, seperti gambar, tabel, daftar, dan link itu terletak di bagian tubuh. Nah, pada bagian ini juga tertulis perintah-perintah HTML yang diwakili oleh kata-kata di dalam kurung. Selanjutnya, membuat dokumen Notepad. Langkah pertama, buka Notepad. Untuk penggunaan Windows 8 atau ke atas, itu caranya yang pertama buka layar Start. Start ini berada di gambar jendela di bagian kiri bawah pada layar komputer Anda. Kemudian ketik Notepad. Nah, untuk penggunaan Windows 7 atau sebelumnya, caranya yaitu buka Start, kemudian pilih Programs, kemudian aksesoris, dan pilih Notepad. Nah, yang langkah kedua yaitu menulis dokumen HTML sederhana. Di sini dijelaskan penjelasannya di setiap baris kode. Baris kode yang pertama mendefinisikan jenis dokumen HTML. Kemudian baris yang kedua mendefinisikan elemen akar pertama pada halaman HTML. Baris kode ketiga mendefinisikan berisi informasi header pada dokumen HTML. Baris kode keempat mendefinisikan judul halaman untuk dokumen HTML. Kemudian baris kode yang kelima penutup tag title. Kemudian yang selanjutnya penutup tag head. Kemudian selanjutnya mendefinisikan berisi konten halaman yang akan terlihat. Baris kode selanjutnya menjelaskan penutup tag body, dan yang terakhir penutup tag HTML. Kemudian langkah ketiganya simpan file HTML. Caranya yaitu dengan pilih file, kemudian pilih save as. Nama file di sini bebas asal menggunakan ekstensi .html atau htm. Contohnya itu seperti index.html. Nah, langkah yang keempat yaitu membuka file HTML dengan browser. Caranya, buka file yang sebelumnya telah dibuat dengan browser seperti Google, Mozilla, Opera, atau yang lainnya. Untuk melihat halaman web, langkah-langkahnya yaitu buka browser web, kemudian pilih perintah file, diikuti dengan subperintah open, dan kemudian ketikkan nama file atau browse untuk menemukannya. Dan yang terakhir, klik tombol OK, lalu halaman web akan muncul pada browser lain. Di sini ada kelebihan dan kekurangan dalam menggunakan Notepad. Kelebihannya itu adalah kode yang dibuat efisien. Dan yang kedua, manajer yang dapat lebih memahami bagaimana halaman web itu bekerja. Dan ada juga kekurangannya, yaitu yang pertama, pembuatan kode sangat menyulitkan dan kesalahan pengetikan dapat menghasilkan efek yang salah. Yang kedua, keharusan untuk mempelajari perintah-perintah HTML dan proses pembuatan kode, karena pengodaan pada Notepad ini memakan banyak waktu.
Nah, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, sampai jumpa.